Ya, selanjutnya besok kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih lanjut mengenai investigasi dari tabrakan maut kereta api lokal Bandung Raya dan kereta api Turangga. Kita sudah terhubung dengan Bapak Suryanto Cahyono yang merupakan Kepala KNKT. Selamat sore Pak Suryanto. Sudah bergabung sama kami Pak? Gimana Mas? Pak Suryanto, selamat sore. Selamat sore Mas. Ya, Pak, ini kan kita ketahui bersama bahwa kecelakaan ini terjadi kemarin, Pak. Nah, kalau pihak KNKT sendiri sudah sejauh mana Pak melakukan investigasi terhadap kecelakaan ini? Jadi untuk kemarin kita lebih mengutamakan untuk melakukan pertolongan pada korban kecelakaan. Jadi sampai malam jam 8 itu teman-teman dari Basarnas, dari PT KAI, dari masyarakat itu, dari kepolisian itu sedang fokus bagaimana penyelamatan karena ada satu orang yang masih terjepit dan baru malam baru bisa dievakuasi. Jadi KNKT efektifnya baru mulai siang tadi kita melakukan beberapa wawancara dan pengunduhan data. Terus kemarin malam sampai tadi pagi kita melakukan rapat bersama dengan DJKA, terus kereta api, terus ada Kemenko Marves juga di situ. Oke. Dan pihak-pihak terkait lainnya dengan LAN, terus kita membuat skenario yang hari ini mulai dioperasikan. Karena investigasi sudah berjalan dan kita belum menemukan penyebabnya apa, maka kita minta ada tambahan prosedur ketika melakukan pengoperasian kereta api di jalur tersebut. Dan ini juga sudah dilakukan oleh PT KAI, penambahan prosedur untuk meyakinkan bahwa operasi dari kereta api itu bisa dijamin keselamatannya. Baik, Pak Suryanto, kita mengetahui bersama bahwa banyak pihak kemudian yang menduga ada kelalaian dari sejumlah pihak lah ya dalam kecelakaan ini. Kita tidak ingin menyalahkan beberapa pihak, tapi kalau misalnya dari KNKT sendiri biasanya kalau untuk kecelakaan kereta api, apa kemudian Pak yang diinvestigasi? Aspek-aspek apa saja? Jadi segala aspek yang berkaitan dengan kecelakaan itu pasti, termasuk bagaimana proses tanggap darurat yang dilakukan oleh teman-teman kereta api bersama instansi terkait. Terus kemudian yang lebih utama kita mencari penyebab dari kecelakaan itu agar kita bisa memberikan rekomendasi ke depannya bisa dihindari kecelakaan yang sama. Jadi tujuan utama investigasi KNKT adalah prevention untuk kecelakaan dengan penyebab yang sama di kemudian hari. Itu yang hasil dari investigasi. Jadi untuk itu kita akan mengunduh data black box dari stasiun Haur Bungkur, mengunduh data black box dari lokomotif, dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait yang dimaksud siapa Pak? PPKA, masinis, ataupun petugas-petugas lain yang berkaitan dengan perjalanan kereta api itu. Dan juga dengan para manajemen dari KAI dan juga dengan regulator. Kita kalau memang perlu kita minta data dari regulator, ya kita terus juga dengan pabrikan-pabrikan yang membuat peralatan-peralatan yang ada di sarana maupun di prasarana di kereta api. Kalau sejauh ini Pak, apa saja yang kemudian sudah fakta-fakta yang dikumpulkan dari lapangan, siapa saja yang sudah dimintai keterangan sejauh ini Pak? Sejauh ini tadi siang teman-teman masih mengunduh data dari stasiun Haur Bungkur, data logger namanya. Terus kemudian kita nanti setelah keretanya dibawa ke depo di Bandung, kita akan mengunduh data lokotrack atau data black box dari lokomotif tersebut. Tapi hari ini sampai besok sampai hari Senin kita akan mengadakan interview dengan pihak-pihak terkait, baik petugas PPKA atau kepala stasiun ataupun ada personil-personil yang kita yakini berkaitan dengan masalah kecelakaan ini. Termasuk masinis yang masih saat ini kita belum bisa melaksanakan interview dengan masinis karena masih ada di rumah sakit dan mungkin kita tunggu beberapa hari supaya tidak trauma gitu loh.
Baik, pihak masinis masih belum bisa dimintai keterangan karena masih berada di rumah sakit. Pak, ini kan biasanya kalau dalam KNKT itu melakukan investigasi terhadap kecelakaan kan ada waktu tugas. Saya ingat ketika pada saat itu kecelakaan pesawat ada preliminary-nya. Nah, kalau untuk dalam kecelakaan kereta sendiri apa yang berbeda, Pak? Adakah kemudian waktu sampai kemudian KNKT melakukan investigasi ini sampai selesai, Pak? Jadi kalau masalah preliminary report itu sebetulnya itu ada di aturan di penerbangan karena aturan ICAO Aneks 13 mewajibkan KNKT untuk atau badan-badan semacam KNKT ketika melakukan investigasi dalam waktu 1 bulan mengeluarkan preliminary report yang isinya mengenai data-data pesawat, data-data apa saja yang bisa disampaikan ketika dalam 1 bulan itu yang bisa kita sampaikan kepada publik. Mostly dari itu atau sebagian besar dari itu adalah cuma masalah factual information saja, Mas. Iya, kalau di kereta Pak tidak ada hal itu. Apakah ada jarak waktu juga sampai kemudian KNKT mengeluarkan rilis akhir? Paling akhir kalau di kereta itu 1 tahun. Oke. Kalau dalam aspek ini Pak, adakah kemudian targetnya berapa minggu, berapa bulan begitu? Kita perkirakan kita mungkin akan selesaikan ini dalam waktu 3-4 bulan, Mas. 3-4 bulan. Oke. Pak, kita kan yang menjadi sorotan juga ini kan tabrakannya adu banteng begitu ya Pak ya? Kepala dengan kepala ya Pak. Apakah ini menjadi apa ya? Salah satu aspek yang lazim begitu dalam kecelakaan kereta api, mengingat bahwa saat ini nampaknya sistem perkereta-apian harusnya sudah lebih maju ya? Ya, justru inilah yang zaman tahun awal 2000-an itu banyak sekali kejadian adu banteng ini. Terus sudah dilakukan beberapa perbaikan termasuk masalah mengatasi kelelahan. Yang dulu banyak kejadian adu banteng itu karena kereta apinya melanggar sinyal masuk. Sinyalnya merah tapi masinisnya mengalami kelelahan dan itu sudah dilakukan perbaikan jadwal penugasan yang dulunya 10-12 jam, sekarang ini sudah di bawah 8 jam, bahkan rata-rata 6 jam dinasan itu. Dan tempat menginapnya masinis itu juga sudah sangat baik lah. Artinya kayak hotel bintang 1 lah. Artinya sudah cukup nyaman untuk masinis beristirahat. Jadi kejadian masalah kelelahan itu juga sudah bisa kita tekan. Nah sekarang kita juga melihat ini kenapa masih terjadi. Tapi, oke. Pak, kita kan melihat bahwa adu banteng di satu line dari arah yang berlawanan lagi, Pak. Apakah dalam perkereta-apian di Indonesia ini masih kerap terjadi, Pak? Artinya bahwa dalam satu line kemungkinan untuk bertemu dari arah yang berlawanan itu kan sangat beresiko, artinya Pak. Kalau saya sebagai orang awam melihat seperti itu, Pak. Ya, memang baik yang jalur tunggal maupun jalur ganda, aturannya di setiap blok, di setiap section itu hanya boleh ada 1 kereta. Nah ini yang sedang kita investigasi, kenapa di dalam 1 blok atau 1 section itu kok bisa terjadi ada 2 kereta yang berlawanan arah. Ini yang menjadi bagian dari kita untuk mengungkap apa yang menjadi penyebabnya. Mungkin untuk saat ini terlalu dini untuk kita bisa mengetahui apa kira-kira penyebabnya. Dan kami investigator KNKT di dalam trainingnya kita tidak boleh mengira-ngira, tidak boleh punya bayangan ketika melakukan collection data faktual di lapangan. Kita tidak boleh ini kemungkinannya ini kemungkinannya ini, karena hal ini sangat akan membiaskan si investigator sehingga nanti bisa hal yang lain tidak terlihat. Jadi hal itu sangat kita hindari untuk teman-teman investigator untuk mempunyai kira-kira penyebabnya apa. Baik. Terakhir Pak Cahyanto, kita tahu bersama bahwa KNKT ini kan untuk menginvestigasi kecelakaan yang kemudian untuk mengevaluasi seluruh sistem. Demikian Pak. Tapi kalau misalnya kita melihat, apakah KNKT juga menyerahkan laporan ini kepada pihak kepolisian untuk kemudian pada akhirnya begitu pihak kepolisian bisa menentukan apakah ada unsur pidana atau tidak?
KNKT hanya akan menyerahkan kepada kepolisian jika di dalam tengah-tengah atau di dalam investigasinya terdapat unsur pidana. Itu langsung kita stop investigasinya, langsung kita serahkan ke pihak kepolisian untuk melanjutkan pidananya. Tapi kalau sepanjang itu hanya murni karena kecelakaan, ya KNKT memberikan report kepada siapapun, publik, sampai yang membaca, mau dari kepolisian, mau dari masyarakat biasa, atau siapapun, report itu akan kita publish di website atau di internet. Gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Suryanto atas informasi yang telah Anda sampaikan. Kita berharap bahwa titik terang ini akan segera terlihat begitu ya. Dan apa kemudian penyebab dari kecelakaan ini kita mengetahui dan juga bisa menjadi bahan evaluasi agar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi di masa depan. Terima kasih Pak.